Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, 5 rumah beserta isinya di Padalarang, Bandung Barat terbakar. Seorang pengendara motor terseret arus saat nekat melintasi Jalan Dadali Bogor yang terendam banjir. Harga kacang kedelai yang tak kunjung turun membuat para perajin tahu di Subang semakin sulit untuk bertahan. Kita ke informasi pertama. Diduga akibat korsleting listrik, sejumlah rumah di Padalarang, Bandung Barat terbakar. Kebakaran juga menghanguskan beberapa unit sepeda motor. Kawasan permukiman padat penduduk di Desa Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat terbakar Rabu pukul 5 dini hari. Kobaran api menurut warga berasal dari rumah milik Trisulo. Api yang diduga dipicu oleh hubungan pendek arus listrik di rumah tersebut dengan cepat menjalar ke bangunan lainnya yang berdempetan. Total rumah yang terbakar berjumlah 5 unit, berikut isinya. 3 unit sepeda motor juga ludes dilalap api. Untuk awal mula kejadiannya itu api udah besar. Nggak tahu dari mana asalnya. Terus para korban yang ada di rumah menyelamatkan diri karena dengan api naik ke atas terlalu besar. Sementara ini warga kami tidak ada yang mengalami korban luka bakar maupun luka ringan berat nggak ada. Pemadam kebakaran yang dibantu warga dapat memadamkan api dalam waktu 30 menit. Saat ini warga yang rumahnya terbakar untuk sementara mengungsi ke rumah kerabat mereka. Total ada 5 kepala keluarga dengan jumlah 16 jiwa yang menjadi korban kebakaran. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Satu unit rumah yang juga dijadikan sebagai mes sopir di kawasan Ngamprah, Bandung Barat ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun bangunan untuk sementara tidak dapat dihuni karena kondisinya yang cukup berbahaya. Hujan deras yang mengguyur Kampung Ciharasras, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat selama 1 jam menyebabkan sebuah rumah yang digunakan sebagai mes sopir truk minuman galon ambles. Sebagian bangunan rumah ambles berbarengan dengan tembok penahan tebing yang longsor. Menurut salah satu penghuni rumah, sebelum kejadian rumah mengalami retak dan melebar. Retakan makin besar dan tiba-tiba 2 kamar tidur dan ruang tamu ambles. Air yang dari sana sama dari sini tuh kayak saling beradu gitu. Nah jadi pondasinya itu kayak kegerus gitu. Nah, jadi terkikis gitu ya? Terkikis. Nah jadi sebenarnya beberapa hari kemarin itu kayak udah ada tanda-tanda kayak ada retakan. Yang retakannya asalnya tuh kayak garis kecil. Tapi lama-lama jadi kayak melebar gitu. Jadi ada sempat bunyi retakan iya, gitu? Ini awalnya itu pas kita udah evakuasi semua kan. Terus ini kayak pohon pisang, pohon pepaya itu kayak udah goyang-goyang. Itu jatuh semuanya langsung gitu, nggak ada satu-satu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun untuk sementara rumah tidak bisa dihuni karena posisi rumah saat ini menggantung di bibir tebing dan sangat membahayakan. Tapi udah diperkirakan sama pemilik lahan juga emang sudah ada retak-retak. Soalnya ada lokasinya di pinggir sungai ya untuk pembuangan dari saluran air. Kemungkinan tergerus dari kan musim penghujan, tergerus sama air, bawahnya sudah nggak ada padat lagi. Tapi alhamdulillah nggak ada korban di sini, cuma kerugian materialnya aja. Kini 8 penghuni rumah untuk sementara mengungsi ke rumah kerabat mereka sambil menunggu perbaikan dan bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Fenomena tanah bergerak yang melanda Desa Parakan Honje, Kabupaten Tasikmalaya menyebabkan rumah warga rusak. Kini warga khawatir karena pergerakan tanah sudah terjadi selama sepekan.
Desa Parakan Honje, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya dilanda tanah bergerak. Rumah sejumlah warga di Kampung Ciketu pun terdampak, salah satunya rumah Solihin. Rumahnya bergeser sehingga temboknya retak. Pergeseran tanah yang terjadi selama sepekan terakhir membuat warga khawatir, sebab tembok rumah warga sudah bergeser 60 cm dari posisi semula. Retakan tanah ini udah berapa lama terjadi ini, Pak? 2 mingguan. 2 mingguan. Awalnya gimana, Pak? Ya awalnya pintu duluan, sebelum kejadian pintu itu udah roboh. 3 hari langsung ini kejadiannya jam 11. Jam 11 sampai di atas sumur juga roboh. Tapi nggak kerasa apa-apa, cuman bunyi genteng, bunyi kayu itu aja yang kedengaran. Ini tembok sampai ngegeser atau gimana ini, Pak? Iya, 60 sentian kurang lebih. Ngegesernya. Bapak saat itu ada di rumah, Pak? Ada. Ini setiap hari terus bergerak berubah. Masih Masih, ya, Pak? tiap ada hujan pasti. Kalau nggak ada hujan mah enggak. Kalau hujannya agak lebat, ya lumayan lah 2 cm mah maju ngegeser ke arah wetan. Gimana ya? Gimana pemerintah aja kalau sama Allah yang tempatinnya mau Tinggal di sini gitu ya. betulin lagi, kalau nggak yang disuruh pindah ya pindah. Saat ini warga yang rumahnya terdampak memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman terutama saat malam hari. Warga berharap segera ada pemeriksaan dari pihak terkait terhadap fenomena tanah bergerak yang terjadi. Warga pun siap untuk direlokasi. Oh, iya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Cikurawet Cineam, Kabupaten Tasikmalaya sudah 9 bulan rusak parah. Kini siswa menumpang belajar di madrasah lain secara bergantian. Kondisi bangunan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Cikurawet, Desa Pasir Mukti, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya ini sangat menyedihkan. Bangunan kelas sudah rusak parah. Sebagian dinding kelas roboh, atap hancur, dan sudah tidak lagi bisa digunakan. Kerusakan ini sudah terjadi sejak bulan Februari lalu. Padahal ini bangunan masih baru. Bahkan bisa dibilang di antara bangunan-bangunan yang ada, ini adalah bangunan terbaru. Karena mungkin ada pergeseran tanah, jadi ini roboh. Bahkan tadinya tidak ada tanda-tanda tembok mau roboh. Yang udah lamanya itu adalah atapnya. Kan yang pertama rusaknya itu adalah kayu-kayunya yang patah. Jadi yang dikhawatirkan itu dulu akan merosot atapnya. Tapi ternyata ketika ada pergerakan tanah atau mungkin juga temboknya terbawa dengan kayu yang roboh, akhirnya temboknya terseret. Dan rubuhlah sama temboknya seperti ini. Ruangan ini sudah roboh 9 bulan. Tapi dulu pernah juga kan, tapi sampai saat ini belum ada apa-apa. Belum ada realisasinya, Bu? Belum ada realisasi. Baru ada sumbangan dari KKM Kabupaten aja. 2 ruang kelas yang ambruk adalah ruang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Karena kondisinya sudah ambruk, sebagian murid sementara menempati kelas di Madrasah Diniyah yang masih satu yayasan dengan Madrasah Ibtidaiyah Cikurawet. Anak-anak yang kelas 1 sama kelas 3-nya ini dipindahkan ke ruangan Madrasah Diniyah di atas. Karena ini masih satu yayasan. Makanya pinjam dulu lah ruang belajarnya, karena kebetulan kalau Madrasah Diniyah habis duhur, masuknya jam 2, jadi pada waktu paginya dipakai oleh anak yang suka belajar di ruang ini. Meskipun sekolah ini adalah sekolah swasta dan di bawah Kementerian Agama, namun pihak sekolah berharap ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya demi lancarnya pendidikan anak-anak. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.